Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bulailil, guru matematika dari MAN Kota Pasuruan. Untuk kali ini kita akan belajar tentang induksi matematika, yaitu materi pada matematika wajib kelas 11 di KD 3.1. Nah, pada KD 3.1 materi pokoknya itu induksi matematika. Apa itu KD-nya? Nah, pada induksi matematika, kompetensi dasar ya adalah menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian dengan induksi matematika. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini itu antara lain yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan notasi sigma dari suatu bentuk penjumlahan. Lalu yang kedua, yaitu peserta didik dapat menjelaskan prinsip pembuktian suatu persamaan yang ditulis dalam bentuk penjumlahan bilangan dengan induksi matematika. Dan yang terakhir, peserta didik dapat membuktikan suatu persamaan dengan menggunakan induksi matematika. Oke, kita mulai aja. Untuk materi yang pertama, kita membahas tentang pengertian notasi sigma. Nah, apa itu notasi sigma? Nah, notasi sigma itu disimbolkan dengan huruf kapital Yunani. Nah, seperti yang tampak di layar, simbolnya itu seperti huruf E besar ya, seperti huruf E kapital. Nah, ini simbol untuk menulis jumlah dari suatu barisan bilangan. Dinamakan jumlah, tapi kita membacanya adalah sigma. Misalkan kita punya penjumlahan dari suatu barisan bilangan antara lain 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 25 ditambah 36. Nah, dari barisan bilangan itu kan bisa diperoleh dari bilangan yang dipangkatkan 2. Jadi 1 tadi diperoleh dari 1 pangkat 2, 4 diperoleh dari 2 pangkat 2, dan seterusnya sampai 36 itu kan dari 6 pangkat 2. Nah, dari situ kita bisa menyatakan dengan K plus 2. Ini nggak harus K ya, bisa variabel yang lain atau huruf yang lain. Teman-teman bisa memakai A pangkat 2. Nah, dari situ kita bisa menuliskan tanda sigmanya. Jadi penjumlahan dari barisan bilangan itu tadi kita tuliskan dengan notasi sigma. K sama dengan 1 sampai 6 dengan rumus K pangkat 2. Nah, K sama dengan 1 itu kita sebut dengan batas bawah. Kenapa batas bawah? Karena kita substitusikan nilai 1, dimulai dari nilai 1 itu pada variabel K, dan K sama dengan 6 itu sebagai batas atasnya. Jadi kita substitusikan 1, 2, 3, 4, 5, selanjutnya 6. Nah, kalau kita hitung hasil penjumlahannya itu mendapat 91. Oke, biar tidak bingung, terlihat abstrak ya, kita langsung ke contoh soal lagi. Ada soal, nyatakan dalam bentuk penjumlahan lengkap dari notasi sigma K sama dengan 1 sampai 4, rumusnya K plus 1. Jadi batas bawahnya 1, batas atasnya 4. Nah, kita substitusikan nilai mulai dari 1 sampai 4 pada K. Jadi K-nya ini kita gantikan 1, 2, 3, dan yang terakhir adalah 4. Selanjutnya kita jumlahkan masing-masing. 1 tambah 1, 2, dan seterusnya sampai 4 ditambah 1, 5. Diperoleh bentuk penjumlahan lengkapnya 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Nah, ini karena kita diminta untuk menyatakan dalam bentuk penjumlahan, jadi sampai di sini. Tapi nanti kalau misalkan diminta untuk menghitung hasilnya, kita harus hitung 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 5. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita masuk ke prinsip induksi matematika. Nah, misalkan saya punya PN. Nah, PN ini itu pernyataan yang memuat semua bilangan asli N, dan misalkan A itu sebagai bilangan asli yang tetap.
Maka cara pembuktian dengan induksi matematikanya itu ada 2 langkah. Yang pertama, kita periksa dulu pernyataan tersebut itu benar untuk bilangan asli n sama dengan a sama dengan 1. Jadi n sama a-nya kita gantikan 1 dan harus terbukti PA-nya benar. Lalu yang kedua, misalkan pernyataan tersebut itu benar dengan n sama dengan k, maka harus kita buktikan bahwa pernyataan tersebut itu benar untuk n sama dengan k sama dengan 1. Jika PK itu benar, maka PK plus 1 itu benar untuk K lebih besar sama dengan A. Jadi kalau langkah 1 dan langkah 2 itu terbukti benar untuk semua bilangan asli n, maka sudah terbukti PN itu benar untuk semua n sama lebih besar sama dengan A. Nah, untuk langkah yang pertama tadi itu kita sebut dengan basis. Nah, sedangkan yang pernyataan yang kedua, pembuktian yang kedua itu yang disebut dengan langkah induksi. Kita lanjut ke contoh soalnya. Misalkan kita punya pernyataan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah seterusnya sampai dengan rumusnya itu adalah 2n-1. Pernyataan sebelah kiri ini itu sama dengan n pangkat 2 untuk bilangan n lebih besar sama dengan 1. Nah, kita harus buktikan sebelah kiri ini apakah memang benar sama dengan yang sebelah kanan. Oke, kita mulai dengan langkah yang pertama. PN itu 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya sampai 2n-1 sama dengan n pangkat 2. Nah, untuk langkah yang pertama kita buktikan dulu yang tadi P1 itu benar, bahwa pernyataan P1 itu benar untuk n sama dengan 1. Nah, kita ambil n-nya sama dengan 1, jadinya akan dibuktikan kebenarannya untuk n lebih besar 1, sehingga PN n pangkat 2 nya itu harus sama dengan 2n-1. Kita substitusikan n-nya sama dengan 1 ya pada rumus yang ruas sebelah kiri sama ruas sebelah kanan. Nah, ruas yang sebelah kiri sama kanan setelah dihitung hasilnya sama, ruas kiri sama ruas kanan. Jadi terbukti bahwasannya pernyataan tersebut itu benar untuk n sama dengan 1. Selanjutnya yang langkah kedua itu langkah induksinya. Kita permisalkan untuk PK itu benar, maka PK plus 1 itu benar. Jadi jika diasumsikan PK-nya itu benar, maka PK plus 1 itu harus benar ya. Jadi PK benar berarti bisa kita tuliskan pernyataannya ini adalah benar. Lalu selanjutnya kita substitusikan untuk PK plus 1. Jadi setiap K di sini itu kita gantikan K plus 1. Nah, seperti yang tertera di layar ya. Lalu 1 plus 3 plus 5 plus 7 sampai 2K min 1 itu kan sama dengan K pangkat 2. Nah, itu kita tuliskan. Nah, sedangkan yang baru tadi yang disubstitusikan dengan K plus 1 itu kita selesaikan dulu. 2 kali K, 2K. Lalu 2 dikali 1 menghasilkan 2, lalu dikurangkan 1 yang sebelah kanannya ini. Nah, menghasilkan 2K plus 1. Sehingga hasilnya adalah K pangkat 2 ditambah 2K plus 1. Nah, ini kalau misalkan kita sederhanakan itu mendapatkan hasil K plus 1 dipangkatkan 2. Jadi terbukti bahwasannya PK plus 1 itu benar. Karena langkah 1 dan langkah 2 itu terbukti benar, maka bisa disimpulkan bahwa PN itu benar untuk N lebih besar sama dengan 1.